من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bimannihi wa karamih, terlebih khusus nikmat iman wal Islam wa sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqi jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita as-sabat wal istiqamah, keteguhan dalam kita terus meningkatkan ubudiyah lillahi jalla wa ala, penghambaan ibadah kita kepada Allah ibtigha mardhatih, semata-mata mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla wa iqtidaan bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dalam rangka mengikuti, mencontoh petunjuk dari Rasulnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali murajaah tafsirul Quran di Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah pada tafsir surat Al-An'am dari ayat yang ke-48 sampai pada ayat yang ke-52. Fi qaulillahi jalla wa ala wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun, sampai pada qaulullah jalla wa ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-48
kita telah mengawali dari keterangan Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah yang menjelaskan bahwa diutusnya para rasul min indillahi jalla wa ala yang dipilih oleh Allah azza wa jalla pada kaum yang ada. Mereka adalah rasul yang membawa al-bisyarah wan nadarah, yang membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Tidak sebagaimana yang dituntut oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dari tuntutan-tuntutan yang ta'annutat, yang melampaui batas kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tuntutan mereka agar mendatangkan khazainus samawati wal ard, kunci perbendaharaan langit dan bumi, atau meminta malaikat-malaikat Allah azza wa jalla, dan tuntutan-tuntutan yang lainnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah yang telah diterangkan oleh beliau Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, dari ta'annutat orang-orang musyrikin, tuntutan-tuntutan yang memberatkan dan melampaui batas. Jadi para rasul tidak membawa seperti apa yang mereka tuntutkan kepada para rasul dari ta'annutat orang-orang musyrikin, tetapi ditegaskan oleh Allah bahwa para rasul yang diutus oleh Allah, mereka hanyalah membawa mubasysyirin wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ini diutusnya para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membawa risalah yang memberikan kabar gembira kepada kaum, kepada umatnya, dan memberi peringatan, seruan tauhid dan peringatan dari segala macam bentuk kekufuran, kesyirikan, kedzaliman kepada Allah Jalla wa Ala. Meskipun juga Allah memberikan kepada para rasul mukjizat sebagaimana kita ketahui, tetapi tujuan Allah mengutus para rasul mereka sebagai mubasysyirin wa mundirin. Dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundirin. Kami, yakni Allah azza wa jalla, dengan bentuk nun mutakallim sebagaimana kita pelajari dalam bahasa Arab dalam rangka lita'dim, dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, nursilu lita'dim. Wal mursalun jamak dari kata al mursal, yang dimaksud dengannya al mursalun min bani Adam, ma'a anna al mursalin yakunun min al adamiyyin wa min ghairihim kal malaikah. Yang diutus oleh Allah sebagai rasul, yang dimaksudkan di sini adalah para rasul dari keturunan Adam alaihissalam. Meskipun dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa yang diutus oleh Allah azza wa jalla bisa juga dari kalangan malaikat, untuk memberikan wahyu kepada para rasul. Diturunkan wahyu kepada para rasul yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala, sebagaimana nanti akan dibahas
oleh Syekh rahimahullah dalam tafsir surat Al-Hajj ayat yang ke-75. Fi qaulillahi jalla wa ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memilih dari awliya'i minal malaikah rusulan wa minan nas, dari malaikat para rasul sebagai para rasul dan juga dari kalangan manusia. Ini makna yang lebih luas dijelaskan oleh Syekh dalam tafsir surat Al-Hajj ayat yang ke-75. Illa mubasysyirin wa mundirin, para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka itu sebagai mubasysyirin wa mundirin. Yani fi hali kaunihim mubasysyirin wa mundirin, keadaan mereka sebagai rasul yang diutus oleh Allah, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, di mana terdapat kalimat yang makhluf di dalamnya yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, takdiruhu illa mubasysyirin man ata'ahum bil jannah wa ma indallahi minal khair wa mundirin man asahum bin nar wa ma indallahi minan nakal. Ini takdirnya yang tersimpan dalam kalimat dari keadaan para rasul yang diutus oleh Allah sebagai rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi bagi mereka yang mentaati para rasul, dari seruannya, dari wahyu yang disampaikan kepada kaumnya, kepada mereka, akan mendapatkan balasan surga dan kebaikan-kebaikan, kemuliaan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, memberikan peringatan, dan bagi mereka yang bermaksiat maka akan diberikan balasan an-nar, dari adab neraka, dan apa-apa yang ada di sisi Allah dari hukuman karena kejahatan maksiatnya manusia pada seruan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, arti dari al-bisyarah adalah al-ikhbar bima yasur, kabar yang di dalamnya terdapat kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, itu al-bisyarah. Qala ba'dul ulama summiya al-ikhbar bima yasur, yani bisyarah, li'anna al-insan idza sami'a khabaran yasurruhu athara dhalika fi tammihi. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, dinukil oleh Syekh rahimahullah, disebut al-bisyarah itu dengan kabar yang menggembirakan, yang membahagiakan, menyenangkan, karena seorang manusia jika mendengar kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, maka akan berdampak, mengalir pada jiwanya, pada darahnya, dari kesenangan kabar tersebut. Min al-basyarah fadhahara atharu dhalika ala basyarati. Sehingga seorang hamba akan berdampak dengan kabar gembira tersebut ala basyarati, dari cahayanya, dari wajahnya, demikian juga jisim yang ada pada hamba tersebut. Ini sebagian dari keterangan ba'dul ulama dalam menjelaskan makna al-bisyarah. Kenapa disebut al-bisyarah? Memiliki makna kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan, karena demikian asarnya.
pengaruhnya pada jiwa, pada wajah seorang hamba. Wa qala rahimahullah wal bisyaratu aghlabu ma tutlaq 'ala al-ikhbar bima yasurru khassah. Jadi aghlabiyah, kebanyakan dalam Al-Qur'an yang dinamakan bisyarah itu dimutlakkan pada arti umum, yaitu kabar yang khusus, yakni kabar-kabar yang menggembirakan, menyenangkan secara khusus. Meskipun ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, wa jaa'a fil Qur'anil Azim itlaqu 'ala al-ikhbar bima yasu. Ada juga kabar yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an, maknanya secara umum adalah al-ikhbar bima yasu, pengkabaran dengan apa yang menyakitkan, apa yang tidak menyenangkan. Seperti dalam ayat surat Ali Imran yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, ayat yang ke-21. Fi qaulillahi jalla wa ala fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini terkadang ada dalam Al-Qur'anul Karim datang pengkhabaran dalam bentuk bisyarah alal ikhbar bima yasu, pengkhabaran pada perkara yang tidak menyenangkan, perkara yang menyakitkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira mereka dengan adab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Tapi aghlabiyah secara umum, kebanyakan al-bisyarah dalam Al-Qur'anul Karim itu maknanya secara umum adalah ikhbar bima yasurru khassatan, pengkhabaran pada perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan, membahagiakan secara khusus. Sampai dibahas oleh para ulama yang ahli dalam majaz, dari sebagian ulama yang menggeluti majaz dalam Al-Quran, dari sebagian yang lainnya, sebagian besar para ulama tidak memperbolehkan majaz dalam Al-Quran, sebagaimana yang ditahqiq oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah. Dari para ulama yang mereka bergelut dalam balaghah, dalam memahami Al-Quranul Karim, dibahas oleh sebagian dari mereka majaz yang berkaitan dengan, terkadang dalam Al-Quran dikabarkan bisyarah pada perkara yang menyakitkan, perkara yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dengan istilah yang ada pada mereka, nau'ul isti'arah al-inadiyah, yang menunjukkan bagaimana adab yang pedih Allah berikan kepada mereka yang membangkang, yang berpaling dari apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya melalui lisan para rasulnya alaihimus salatu wassalam. Sehingga Syekh rahimahullah ketika menukil dari sebagian ulama yang bergelut dengan majaz balaghah Al-Quran, beliau menjelaskan setelahnya, man mana al-majaz fil Quran minal ulama wa huwa alladhi nara annahu al-aswab. Dari para ulama
yang tidak memperbolehkan majaz dalam memahami Al-Quran. Dan ini yang kami lihat, yang Syekh rahimahullah teliti, itulah pendapat yang paling benar. Nah, bagaimana dengan keterangan para ulama yang tidak memperbolehkan majaz? Kembalinya kepada asalibul lughatul arabiyyah, pada uslub bahasa Arab yang sangat luas, yang sangat dalam memaknai setiap kata yang ada dalam bahasa Arab sebagaimana kita ketahui. Mereka para ulama menegaskan bahwa hada uslub min asalibil lughatil arabiyyah. Fal arabu yasta'miluna al-bisyarah ghaliban fima yasub. Wa rubbama ista'maluha fima yasub. Idza dallat ala dhalika qara'in tufhimuhu. Nah, dari sisi bahasa Arab, uslub yang ada dalam bahasa Arab yang sangat tinggi dari tingkat pemahaman kedalaman yang ada dalam bahasa Arab, menegaskan bahwa bangsa Arab biasa menggunakan al-bisyarah secara umum dalam perkara-perkara yang menggembirakan, khabar yang menggembirakan. Secara umum, kebanyakan dipakai dalam perkara-perkara dari khabar yang menggembirakan secara khusus, yang menyenangkan secara khusus. Wa rubbama ista'maluha fima yasub, dan terkadang dipakai makna al-bisyarah dalam khabar yang tidak menggembirakan, yang menyakitkan. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, yang kadang kita dapatkan Allah mengkhabarkan dengan bisyarah pada perkara yang tidak menyenangkan. Fabasyirhum bi'adabin alim. Ini bagi mereka para inad, para pembangkang yang berpaling dari seruan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada uslub Arabi ma'ruf. Ini adalah uslub Arabi yang dikenal, ma'ruf dalam bahasa Arab. Meskipun secara majaz juga mendukung, mereka mendukung bagaimana secara majaz yang hampir sama pemahamannya dengan uslub al-lughah al-arabiyyah, yang menegaskan bahwa al-bisyarah keumumannya dipakai dalam perkara khabar yang menyenangkan secara khusus, dan terkadang dipakai dalam khabar yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Sebagaimana dinukil ayat oleh Syekh rahimahullah, fabasyirhum bi'adabin alim. Dari sisi bahasa juga sedikit dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari sisi balaghiyun yang disebut dengan qasran idhafiyan. Ini juga mendukung perkara yang sama secara uslub al-lughah al-arabiyyah dan secara majaz. Dari sisi ahli balaghah yang disebut dengan qasr idhafi, mereka menerangkan dari ayat yang mulia ini secara balaghah, li'annahu yursiluhum bi'amalin akhar tayyibah min ta'limil adab wal makarim wa ghairi dhalika mimma huwa ja'id 'ala al-bisyara wal indar. Dari sisi balaghah yang ahli di dalamnya, mereka juga menjelaskan yang selaras dengan uslub al-lughah al-arabiyyah. Demikian juga dari mereka yang bergelut dalam majaz. Dari sisi balaghah, mereka menerangkan bahwa diutusnya para rasul tersebut, mereka membawa dari khabar yang berkaitan dengan amalan-amalan tayyibah, amalan-amalan yang baik, mengajarkan adab, mengajarkan al-makarim, dari kemuliaan akhlak
yang lebih dari sekedar al-bisyarah wal indar. Lebih daripada itu, sebagaimana kita ketahui dalam syariat Allah Jalla wa Ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wal bisyaratu al-ikhbar bima yasur wal indar al-i'lam al-muqtarinu bitahdidin khassah. Wal indar akhassu min mutlaqil i'lam li'anna al-indar la yutlaq illa ala i'lam muqtarinun bitahdid. Fakullu indarin i'lam wa laysa kullu i'lamin indaran. Ini sedikit Syekh rahimahullah menjelaskan tentang al-bisyarah yang merupakan khabar dalam perkara yang menyenangkan, sedangkan al-indar adalah pengumuman pernyataan yang terkandung di dalamnya diiringi dengan tahdid khasah, diiringi dengan ancaman, menakut-nakuti, dengan adab, dengan hukuman, dengan ukubah, sehingga an-nadharah atau indar itu lebih khusus dari kemutlakan pernyataan atau pengumuman secara luas. Karena al-indar terkandung di dalamnya tahdid, menakut-nakuti, mengancam dengan uqubah, dengan hukuman, dengan adab, sebagaimana yang kita ketahui dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin. Mubasysyirin man ata'ana bil jannah. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah sebagaimana di awal dari keterangan beliau. Mubasysyirin, mereka membawa kabar gembira bagi yang mentaati kami, yakni para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, membawa risalah dari Allah, maka akan mendapatkan balasan. Dengan sebab itu akan mendapatkan balasan surga. Wa mundirin man asana binnar. Mereka para rasul memberikan indar, peringatan yang diiringi dengan tahdid, ancaman, menakut-nakuti dengan hukuman, dengan adab bagi mereka yang bermaksiat pada apa yang disampaikan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab itu maksiatnya, pengingkarannya, inad, akan diberikan adab neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin. Kemudian pada kalimat ayat Allah, pada ayat ini berikutnya dijelaskan sifat-sifatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang mentaati para rasul, sifat-sifat mereka bagaimana? Sebaliknya, sifat-sifat orang-orang yang mendustakan para rasul, dari seruan para rasul, dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka para rasul. Dalam ayat, dalam kalimat selanjutnya, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini sifat-sifat orang-orang yang mentaati para rasul, disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Kemudian sifat yang kedua dari sifat al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan para rasul. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Ini dua golongan manusia yang disifati oleh Allah dalam mereka menghadapi
seruan dari para rasul yang memberikan al-bisyarah wan nadarah, yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada manusia. Qala rahimahullah, thumma bayyana man hum al-mubasysyarun wa ma sifatuhum wa man hum al-mundarun wa ma sifatuhum. Faqala mubayyinan sifatil mubasysyirina ala ma yusammunahu faman amana wa amila salihan falahumul bisyaratul udma bi annahum la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ma yanaluna minan ni'am atau minan na'im. Kemudian setelah itu, setelah kalimat dalam firman Allah, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa al-mubasysyarun wa ma sifatuhum, mereka yang diberikan kabar gembira, dan apa sifat-sifat mereka yang masuk dalam orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Jalla wa'ala. Demikian juga sebaliknya, siapa mereka yang diperingatkan dan apa sifat-sifat mereka yang diperingatkan oleh Allah Jalla wa'ala sehingga mendapatkan balasannya yang setimpal dari hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat yang mulia ini diawali oleh Syekh rahimahullah dari keterangan sebelum menjelaskan tafsir ayat berikutnya, kalimat berikutnya, yakni bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahumul al-bisyaratul udma. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah kabar gembira yang sangat besar dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, bahwa mereka tidak menyentuh mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih, diiringi dengan raihan kesuksesan mereka dari mendapatkan nikmat-nikmat kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada rinciannya sebagaimana diterangkan oleh Syekh dalam tafsir kalimat berikutnya, fi qaulillahi jalla wa ala, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Qala rahimahullah, yang pertama yakni al-mubasysyarun, mereka yang mendapatkan kabar gembira. Apa sifat mereka yang mendapatkan kabar gembira? Yaitu man amana, siapa saja yang beriman. Nah, dijelaskan kata amana, beriman di sini oleh Syekh rahimahullah, aslul iman fil lughatil arab at-tasdiq. Secara bahasa, kata al-iman dalam bahasa Arab itu artinya at-tasdiq, yakni membenarkan. Dalam istilah syariat, sebagaimana masyhur dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, adalah at-tasdiqut tam, membenarkan secara sempurna, secara menyeluruh. Apa maksudnya? A'ni at-tasdiqu minal jihadits tsulaats, mengandungi 3 perkara membenarkan secara sempurna itu. Yang pertama adalah tasdiqul qalb bil i'tiqad, wal lisan bil iqrar, wal jawarih bil amal. Ini 3 kandungan
makna iman yang dimaknai secara syariat adalah at-tasdiqut tam, membenarkan secara sempurna. Apa arti kata sempurna di sini? Mengandungi 3 perkara dalam pembenaran, dalam membenarkan, dalam beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Yaitu yang pertama, tasdiqul qalb bil i'tiqad, membenarkan dengan hati, yakni dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang jazim, yang menancap, yang kokoh dalam mengimani, dalam meyakini semua yang datang dari Allah Jalla wa Ala, semua yang ada dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, kandungan dari at-tasdiqut tam, pembenaran secara sempurna. Kandungan yang kedua, wal lisan bil iqrar, membenarkan dengan lisan, dengan iqrar, menyatakan, menetapkan dari semua yang datang dari Allah Jalla wa Ala, dari syariat Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beriman kepada Rasul dan mengikuti Rasul, maka lisan seorang hamba beriman, dia akan menyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala dari syariat yang menetapkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti syariat Allah, mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang beriman, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lisan menetapkan yang demikian. Ini yang kedua, kandungan yang kedua. Kandungan yang ketiga, al-jawarih bil amal, anggota badan membenarkan dengan amalan. Ini tiga-tiganya tersebut harus ada dalam at-tasdiqut tam, membenarkan secara sempurna, harus ada pada kalimat al-iman. Jadi seorang hamba yang beriman itu harus berkumpul padanya 3 pembenaran tersebut. Al-qalbu bil i'tiqad, dengan keyakinan yang jazim semua yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian lisan bil iqrar, lisan dengan menetapkan, menyatakan dari semua yang datang dari Allah, dari syariatnya. Kemudian al-jawarih bil amal, anggota badan membenarkan dengan beramal saleh. Ini secara istilah arti iman inda ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, fal imanu qaulun wa amal. Al-i'tiqad qaulun wa amal, kama alaihi madhabu ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana masyhur, iman adalah keyakinan, penetapan dengan lisan, dan amal dengan jawarih. Itu adalah madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Dan ayat-ayat yang menegaskan iman mencakup dari 3 rukun tersebut, keyakinan, penetapan dengan lisan, dan amal dengan jawarih, itu banyak sekali ayat-ayat dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, wal ahaditsud dalatu alaihi la takad tukhsha. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak terhitung, saking banyaknya hadis yang menegaskan bahwa iman itu adalah terdiri dari 3 rukun tersebut. I'tiqad bil qalb, kemudian iqrar bil lisan, dan amal bil jawarih. Ini sangat penting, ikhwatal iman rahimakumullah, karena berkaitan dengan di sana ada madhab yang disebut dengan madhab murji'ah, yang menyelisih dari madhab ahli sunnati wal jamaah. Ya, mungkin dari kita sudah pernah belajar dari pengertian iman secara definisi istilah syara',
pengertian dalam syariat yang merupakan madhab ahli sunnati wal jamaah. Jadi tidak bisa dipisahkan i'tiqad, kemudian iqrar bil lisan, dan amal bil jawarih. Karena dalil-dalilnya menunjukkan banyak sekali. Dari pengertian secara istilah syariat, definisi iman. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim fi sahihain. Banyak sekali riwayatnya, dari penjelasan muhaqqiq banyak sekali. Hadis yang ke 1901, hadis yang ke 2008, 2009. Al-Imam Muslim pada nomor hadis yang ke 759, 760. Banyak sekali riwayat dari muttafaq alaih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim fi sahihain. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shama Ramadan imanan." Antum perhatikan dari keterangan Syekh rahimahullah, "Man shama Ramadan imanan." Fasamma shaum imanan. Jadi kata saum di sini disebut oleh Nabi dengan iman. Ya, amalan disebut dengan iman. Fikih dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah. Mungkin kita tidak terpikirkan sedemikian fikih kedalaman mereka para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam menerangkan sisi-sisi yang banyak dari kita kalangan awam tullabul ilmi tidak bisa sampai. Tapi ketika para ulama berbicara bi fadlillahi jalla wa ala, Allah anugerahkan kepada mereka fikih yang demikian luas, yang demikian mudah dalam mereka memahamkan kepada umat. Dan itu sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada taifah min ummati dahirina 'alal haqq. Man shama Ramadan imanan. Kata saum disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan iman. Ini kombinasi antara amal dan iman yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian hadis yang lainnya yang sahih yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, masih berkaitan dengan siam Ramadan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan." Yang pertama, barang siapa yang menjalankan puasa karena iman, dengan iman. Kemudian dalam hadis yang kedua disebut oleh Rasul, "Man qama lailatal qadri imanan." Barang siapa yang berdiri menjalankan ibadah di malam yang disebut dengan Lailatul Qadr imanan, dengan iman. Di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, fasamma shalah imanan. Orang yang menjalankan salat disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan iman. Saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Kemudian dalil yang lainnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah yang dinukil oleh Syekh rahimahullah 143, fi qaulillahi jalla wa ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala, ma kana Allah, tidak akan menyia-nyiakan
keimanan kalian. Ayat ini berkaitan dengan ibadah salat. Ay salatukum ila Baitul Maqdis qabla an tunsakh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Padahal berkaitan dengan salat ketika menghadap Baitul Maqdis sebelum dinasakh, sebelum dipindahkan arah kiblat ke Baitullah Al-Haram. Salat kalian disebut oleh Allah dengan imanukum. Disebut dengan iman. Salat kalian disebut oleh Allah dengan iman. Maka Allah liyudhi'a imanakum. Disebut oleh Allah dengan iman. Padahal amalan ibadah salat. Salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis, ketika belum dipindahkan arah kiblat oleh Allah Jalla wa'ala, tidak akan sia-sia. Akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Ini juga menegaskan definisi iman dalam istilah syariat yang mencakup pada keyakinan, kemudian pernyataan dengan lisan, ketetapan lisan, dan amal jawarih yang bersatu. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-imanu bid'ah wa sittun. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan sab'una bid'an. Iman itu ada 60 cabang lebih. Sab'una bid'an, 70 lebih dalam riwayat yang lainnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah syahadah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Wa adnaha imatatul ada 'anit tariq. Yang paling rendah dari cabang iman itu adalah memindahkan apa yang mengganggu di tengah jalan pada manusia. Dihilangkan, dipindahkan, dibuang. Ini yang paling rendah dari cabang iman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil-dalil yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, dan sangat banyak sekali jika kita memperhatikan dari keterangan para ulama. Adillah al-mansusah yang ada dalam nas-nas Al-Quran, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akidah madhab ahli sunnati wal jamaah dalam kaitannya dengan pengertian iman yang mencakup pada 3 rukun tersebut. I'tiqad, kemudian iqrar bil lisan, dan amal bil jawarih. Tidak bisa dipisahkan dari ketiga rukun iman tersebut dalam madhab ahli sunnati wal jamaah. Ini sangat penting karena di sana ada madhab yang sesat, dari madhabnya golongan yang disebut dengan kaum Murji'ah, yang mereka memahami bahwa iman itu hanya qaulun faqat. Dari sebagian mereka meyakini bahwa iman itu hanya qaulun faqat, hanya penetapan lisan saja. Ini seperti golongan Murji'ah Karamiyah yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian dari mereka, orang-orang Murji'ah, meyakini bahwa iman adalah qaulun wa amal, tapi tidak ada dari sisi keyakinan. Qaulun wa tasdiq, qaulun wa tasdiq, tidak ada dari sisi amal saleh. Dan ini adalah keyakinan
Murji'atul fuqaha, dari ahli fikihnya kaum Murji'ah. Ahli fikihnya kaum Murji'ah meyakini bahwa iman itu adalah qaulun wa tasdiq, membenarkan dan ikrar dengan lisan faqat. Tidak ada i'tiqad, demikian juga tidak ada dari amalan saleh. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah yang bisa antum rujuk kembali. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini yang tidak mencakupkan 3 rukun dari madhab ahli sunnah wal jamaah dalam istilah syara', dalam mendefinisikan arti iman, adalah khata' wa ghalat, keliru dan menyimpang dari apa yang disebutkan dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi madhab ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan iman secara syar'i. Dari istilah syar'i mencakup 3 rukun yang ada: keyakinan, kemudian ikrar dengan lisan, dan juga amal dengan jawarih. Amal dengan jawarih. Dan di sana terdapat pembahasan yang kita ketahui dari pembahasan masalah akidah ini, bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman seorang akan bertambah, meningkat dengan ketaatan, dan akan berkurang, semakin lemah dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini terdapat bab tersendiri yang dibahas oleh para ulama, bahwa iman yazid wa yanqus, dari sebab-sebab yang bisa meninggikan dan menambah iman seorang hamba, dan sebab-sebab yang bisa melemahkan, merendahkan iman seorang hamba. Di antaranya dengan maksiat yang meninggikan dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam, bahwa awal dari dohirnya madhab Murji'ah itu ada dohir di akhir masa as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, yang beliau menegaskan bahwa mereka kaum Murji'ah itu dohir fi awakhir asri sahabah, yang sebelumnya dekat waktu dengan dohirnya golongan kaum Murji'ah adalah kaum Qadariyah. Jadi sebelum Murji'ah dohir, ada sebelumnya, dalam waktu yang tidak lama sebelumnya, kaum Qadariyah telah dohir di akhir masa Ibnu Umar dan masa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Jabir bin Abdullah, dari sahabat-sahabat yang akhir pada masa generasi as-sahabah. Nah, kemudian setelah golongan Qadariyah dohir di masa akhir sahabah, diikuti dengan dohirnya kelompok kaum Murji'ah yang dohir setelah kaum Qadariyah. Kemudian setelah itu dohir fitnah dari kelompok sesat kaum Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ini kaum Jahmiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dohir di masa akhir dari masa generasi tabi'in, dohir golongan orang-orang Jahmiyah. Ini setelah fitnahnya Ibnu al-Ash'ath yang masyhur dalam sejarah.
di mana Ibnul Ash'ath, kelompok besar dari akhir generasi sebelum generasi tabi'in yang zahir berseberangan dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, dan terjadi peperangan antara keduanya. Masyhur dalam sejarah. Setelahnya kemudian zahir golongan orang-orang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumina hada, sampai pada zaman sekarang ini tumbuh berkembang baik dari pemahaman keyakinan orang-orang Qadariyah yang menolak takdir Allah Jalla wa Ala, demikian juga orang-orang Murji'ah dalam hal takdir mereka pasrah dengan takdir Allah Jalla wa Ala, dan kelompok kaum Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Ila yaumina hada, sampai pada zaman kita sekarang ini berkembang secara rancu, secara halus, yang tumbuh dari mereka generasi golongan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, dan yang sejenisnya, yang mentakwil sifat-sifat Allah, mengubah arti dari arti sesungguhnya dari sifat-sifat Allah yang hakikatnya itu adalah ta'til, menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah yang sesungguhnya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, dari keterangan Syekh rahimahullah kita kembali mengingat, memurajaah makna iman secara istilah syara', makna iman secara istilah syara' yang tidak bisa dipisahkan dari 3 rukun yang dijelaskan oleh para ulama, ditegaskan di sini oleh Syekh rahimahullah, yaitu al-i'tiqad bil qalb, kemudian al-iqrar bil lisan, dan al-amal bil jawarih. Meyakini dengan keyakinan yang jazim semua yang datang dari Allah, dari syariat Allah Jalla wa Ala, kemudian iqrar bil lisan, menetapkan dengan lisan dari semua yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dan amal bil jawarih. Ini 3 rukun yang terkandung dalam makna iman secara istilah syara' yang merupakan madhab ahli sunnati wal jamaah biadillati, dengan dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu dari murajaah kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada murajaah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.